MK harusnya tidak masuk ke dalam sistem pemilu, karena itu harusnya adalah kewenangan dari Presiden, DPR, dan DPD. Ini yang disebut dengan open legal policy. MK menahan diri dan menyerahkan apa sistem pemilu kepada pembuat undang-undang. Kedua, karena sekarang proses pemilu sudah berjalan, sudah ada daftar calon sementara, maka putusan di tengah jalan semacam ini akan mengganggu proses pemilihan umum legislatif. Sebaiknya tidak diputuskan kembali ke sistem proporsional tertutup, ataupun kalau memang ada rencana semacam itu, diserahkan kepada pembuat undang-undang, kepada Presiden dan DPR di masa yang akan datang untuk melakukan pertimbangan, mendengar aspirasi masyarakat, dan memilih sistem pemilu. Dengan tidak adanya kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional para pemohon dan tidak ada hubungan sebab akibat antara kerugian yang didalilkan para pemohon dengan berlakunya ketentuan pasal-pasal OKO, maka dikabulkan atau tidak permohonan para pemohon oleh Mahkamah Konstitusi tidak akan berimplikasi apapun bagi para pemohon. Bahkan apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para pemohon, hal itu justru merupakan kemunduran besar dalam upaya pelaksanaan demokrasi yang lebih baik dan dalam upaya perwujudan reformasi pelaksanaan pemerintahan Indonesia. Lebih cenderung setuju dengan warga pemilih ketika dalam pemilihan legislatif itu memilih anggota DPR secara langsung, yakni sistem pemilihan proporsional terbuka seperti yang sudah berlangsung dalam 2-3 pemilu terakhir gitu. Dan hanya 11,9% pemilih yang memilih sistem proporsional tertutup atau memilih hanya dari lambang partai, dan anggota legislatif itu ditentukan oleh pimpinan partai. Nah, jadi dari hasil jajak pendapat terhadap pemilih pun juga clear gitu. Preferensi publik itu menuju ke arah sistem proporsional terbuka, di mana pemilih bisa memilih calon anggota DPR mereka secara langsung gitu. Polemik proporsional tertutup, Hidayat Nur Wahid, jangan isunya diubah jadi kebocoran. Dikutip dari Tempo.co Jakarta, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengingatkan, isu dugaan kebocoran informasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal uji materi sistem pemilu tidak boleh menggeser isu utama soal sistem proporsional tertutup. Jangan isunya diubah jadi kebocoran, akan tetapi tetap fokus ke MK yang diingatkan agar betul-betul jadi garda pelaksana konstitusi. Jangan diubah jadi seolah-olah ada permasalahan kebocoran atau tidak. Permasalahan terkait putusan MK harus dikoreksi, diingatkan, dan dikritisi, kata Hidayat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 29 Mei 2023. Menurut dia, permasalahan bukan terletak pada bocornya informasi, melainkan penerapan kembali sistem proporsional tertutup. Kalaupun tidak bocor, kemudian putusannya seperti yang tadi, bocor sistem proporsional tertutup, kan tetap bermasalah, ujarnya. Sebab, kata dia, sistem proporsional terbuka lebih dekat dengan konstitusi ketimbang sistem proporsional tertutup. Konstitusi lebih dekat dengan sistem terbuka daripada tertutup, karena kalau tertutup, kita akan ditarik kepada sideback, era pra-reformasi Orde Baru. Saat itu kan kita nyoblos gambar, masa demokrasi mau dibawa ke sana, imbuhnya. Selain itu, lanjut dia, apabila MK memutuskan menerapkan kembali sistem proporsional tertutup, maka hal tersebut bertentangan dengan konstitusi. Bila akan diubah, maka dia justru bertentangan dengan konstitusi yang harus dikawal MK. Pasal 22E ayat 2, pemilu itu untuk memilih anggota, bukan parpol, ucapnya. MK, ujarnya, akan menunjukkan inkonsistensi dengan putusan yang diambilnya pada 2009 yang mengarahkan sistem pemilu proporsional tertutup menjadi proporsional terbuka. Dia menyebut bahwa putusan MK berdasarkan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bersifat final dan mengikat. Kalau kemudian MK mengubah keputusannya itu sendiri yang final dan mengikat, itu harusnya ada pasal konstitusional yang benar. Bisa dinilai keputusan MK yang dulu itu salah, sehingga MK buat keputusan yang baru, tuturnya. Namun, HNW berserah apabila nantinya MK memutuskan untuk menerapkan kembali sistem proporsional tertutup,
maka diharapkan pemberlakuannya baru akan dilakukan pada pemilu periode berikutnya.